Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis. Artinya, ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu ke-8 setelah Trinitatis ini mengajak kita untuk mempercayai bahwa Allah memelihara umat-Nya. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 112 ayat 1, Haleluya, Tapujima. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami senantiasa semakin percaya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 25 ayat 1, Hatami Ale Tuhaku. Sai
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama dan artinya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 377 ayat 2, Romahamu Sudena. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Sebagai umat Tuhan di tengah pandemi COVID-19, kami diminta melakukan 3 wajib, yaitu wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Wajib iman, tentu kami harus kuat di dalam Tuhan dan percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kami di tengah pandemik ini beserta dampaknya bagi kami. Namun, terkadang kami rapuh, tidak kuat berhadapan dengan dampak pandemik ini, baik dalam ekonomi dan kehidupan sosial. Tuhan, tolonglah kami dan kuatkanlah iman kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 441 ayat 1, Diau Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini
Tertulis dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari sorga, dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 452 ayat 4, Naro Pandoni Boloni. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Make you to shine like a star.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 501 ayat 1. Saya ditugu-tugu Yesus. Kita mempersiapkan persembahan dan marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis, yaitu dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan." Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada saat ini adalah situasi yang sulit dan sangat berat karena COVID-19. Dan menurut pendeta Dr. Paul Cho, konteks sekarang adalah dalam situasi puka, polelait, lincah, cepat. Karena begitu cepatnya, kita sulit untuk mengantisipasi. Seperti datangnya virus corona dengan cepat sekali dan tiba-tiba, sehingga kita sulit untuk mengantisipasinya. Dan digambarkan juga situasi ini adalah dengan uncertain, tidak pasti, semuanya serba tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, sehingga orang sulit mendapatkan pegangan. Dan complicated, ada banyak masalah pada saat sekarang ini. Masalah ekonomi, di mana ada yang tidak mendapatkan penghasilan karena situasi sekarang. Masalah sosial yang dibatasi pertemuan dengan saudara-saudara atau dengan banyak orang. Semua elemen kehidupan terdampak, baik secara pribadi, baik secara keluarga, masyarakat, bangsa, dan bahkan dunia. Dan demikian juga situasi sekarang dinyatakan ambiguous, yaitu bermakna dua, serba tidak jelas.
Misalnya, bagaimana kita melihat mata rantai yang sedang terjadi sekarang karena COVID-19. Jika kita sudah terpapar COVID-19, ada banyak keraguan apakah kita ke rumah sakit atau isolasi mandiri. Demikian juga, apakah kita menggunakan 2 masker atau cukup hanya 1 masker. Itulah situasi kita, situasi yang sulit pada saat-saat sekarang ini. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui nats khotbah kita hari ini diperlihatkan kepada kita tentang bagaimana Allah memelihara umat-Nya dalam situasi apapun. Dia selalu ada dan di tengah-tengah kita untuk menolong umat-Nya, untuk memberikan apa yang diperlukan dan menuntun umat-Nya keluar dari segala krisis atau permasalahan yang sedang terjadi. Sangat menarik untuk kita renungkan bagaimana cara Tuhan memelihara umat-Nya dengan berita dari nats kita ini, yaitu pertama, Tuhan memperlihatkan bahwa ada seorang balsalisa yang memang dalam konteks ini kita kurang jelas mengetahui siapa dia. Tetapi dengan cara dia datang ke abdi Allah, yaitu datang ke Nabi Elisa dengan membawa roti hulu, hasil dari pekerjaannya atau buah sulung dari hasil pekerjaannya. Hal ini memperlihatkan bahwa dia juga adalah orang yang percaya kepada Allah dan yang mengetahui tentang hukum Musa. Dikatakan dalam Bilangan 18 ayat 13a, hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanah yang dipersembahkan kepada Tuhan merupakan bagian dari hamba Tuhan. Dan bisa kita bandingkan itu dari Ulangan 18 ayat 4. Itulah yang dilakukan oleh seorang balsalisa yang datang kepada Elisa membawa persembahan yang terbaik dari hasil pekerjaannya. Walaupun tidak disebutkan namanya, itu artinya bahwa Allah dapat memakai siapa saja untuk menolong kita. Bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, atau sebaliknya orang yang tidak mengenal kita, Tuhan bisa pakai untuk menolong umat-Nya. Dan yang kedua, cara Tuhan memelihara dan menolong kita tidak pernah terlambat. Ia sangat tahu kapan saat yang tepat untuk memelihara dan menolong kita keluar dari permasalahan atau krisis yang kita hadapi. Dari segi pemikiran dan hitung-hitungan manusia, manalah mungkin 20 jelai roti cukup untuk dibagikan kepada 100 orang. Tetapi kita dapat melihat bagaimana keyakinan Elisa dan juga keteguhannya meyakinkan hambanya didasarkan atas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita juga diingatkan kembali ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Maka dasar keyakinan kita adalah firman Tuhan
itulah yang memberikan kehidupan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, yang ketiga adalah dalam situasi yang sulit dan berat, ketika Ia memelihara kita, Ia mencukupkan semua apa yang kita perlukan. Bahkan Ia dapat membuatnya menjadi lebih di luar dari apa yang kita butuhkan dan harapkan. Elisa memerintahkan hambanya supaya taat dengan perintahnya untuk membagikan roti tersebut. Seperti yang kita ketahui, tidak hanya cukup untuk 100 orang, malah ada sisanya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita teringat dengan mujizat yang jauh lebih besar lagi, sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, memberikan makan 5.000 orang dan masih sisa 12 bakul lagi. Dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan dan mencukupkan kebutuhan orang-orang yang mengikutinya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan pasti memelihara orang-orang yang datang dan percaya kepadanya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, janganlah pernah meninggalkan Tuhan. Dalam rasa takut dan khawatir kita, mari datang berserah kepada Tuhan seperti nyanyian dalam Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Dan biarlah kita tetap beriman dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang peduli, yang mampu memelihara dan menolong kita. Dan kita juga harus mau dan bersedia untuk menolong sesama kita, untuk memperhatikan sesama kita. Dengan beriman kepada Tuhan, kita percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Memang kita tahu dan menyadari bahwa banyak di antara kita di saat ini telah kehilangan banyak hal, mulai dari kehilangan pekerjaan, kehilangan keuntungan karena usaha kita ditutup, atau kita menerima pemutusan hubungan kerja. Dan ada juga yang merasakan duka cita yang mendalam karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Demikian juga masih ada sampai saat ini banyak yang terpapar karena COVID-19 yang juga dalam perawatan. Tetapi janganlah kita sampai kehilangan harapan dan iman. Karena ketika kita kehilangan harapan dan iman, maka kita akan kehilangan segala-galanya, baik di bumi maupun di surga. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita harus mengingat dalam Mazmur 34 ayat 11 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tetap berharap dan percaya kepadanya bahwa Ia sanggup memelihara kita dengan cara-cara yang luar biasa dan ajaib. Tuhan memelihara umat-Nya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu menguatkan kami dan memberikan kami pengharapan. Apapun yang kami hadapi, situasi yang sulit, situasi yang berat, demikian juga situasi karena dampak dari pandemi COVID-19. Bapa di surga, kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan dalam sakit, dalam duka cita,
Dalam situasi ekonomi kami yang sangat sulit dan berat, Tuhan hadir menolong kami. Dan dalam situasi kami secara kehidupan sosial dibatasi untuk saling bertemu, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Dengan situasi ini Tuhan menolong kami, memberikan pertolongan melalui cara-cara yang tidak dapat kami jangkau dan pikirkan. Tetapi umat-Mu, orang-orang pilihan-Mu yang percaya kepadamu, Tuhan jagai dan Tuhan selamatkan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat pemimpin kami di negara kami Indonesia ini. Tuhan berikan Roh Kudus-Mu sehingga mereka dengan kuasa daripada Tuhan untuk dapat memimpin negara kami ini dalam situasi yang sangat berat. Dan kami percaya Engkau menolong para pemimpin kami dari pimpinan tingkat tertinggi sampai ke daerah-daerah. Demikian juga kami berdoa buat semua tim medis yang dengan hati yang tulus untuk melayani, untuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang terkena COVID-19. Kami percaya Tuhan menjagai mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami semua jemaat-Mu, kami percaya Tuhan menjagai kami, menjauhkan kami dari segala penyakit. Dan jika sudah ada terpapar COVID-19, pulihkan, sembuhkan mereka. Dan yang berduka cita, hiburkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala doa-doa permohonan kami ini, kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 758 ayat 1, Jehovah Pangurupi. Syukur kepada Tuhan yang telah meyakinkan kita melalui firman-Nya bahwa Ia peduli dan sanggup memelihara umat-Nya sepanjang zaman. Seharusnya kita pun mempunyai keyakinan seperti Elisa di dalam menghadapi segala ancaman dan kesulitan yang mengelilingi kita. Karena keyakinan inilah yang akan melandasi sikap dan tindakan kita. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.